Tak lupa salawat dan salam kepada junjung kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW dengan lapas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kepada keluarga dan para sahabat. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil sad nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kami ucapkan yang pertama kepada Pak Tatang Sutisna selaku narasumber malam ini atas Zoom mendadak. Judulnya mendadak ini, bukan mendadak dangdutan tetapi mendadak Zooman. Nah, pada malam ini kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu Ketua DPD dan DPK se-Provinsi Jambi, dan tak lupa terima kasih saya kepada Wakabin Infokom, kemudian Sekretaris 2 yang begitu sigap untuk melaksanakan pertemuan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang sebelumnya draft undang-undang itu adalah Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Nah, disahkannya pada tahun 2023 lalu menyebabkan turbulensi luar biasa terhadap kita organisasi profesi yang menaungi anggotanya, juga terhadap anggota kita yang bertugas di unit-unit layanan atau di DPK-DPK. Termasuk pemutakhiran dan verifikasi data SKP ini sesuai dengan edaran Dirjen Sumber Daya Manusia Kesehatan ini. Mohon maaf saya, undang-undang ini yang disahkan dengan tergesa-gesa, kemudian secara diam-diam melaksanakan public hearing, dan ya ini yang kita hadapi bersama. Kemudian himbauan untuk pemutakhiran data ini, edaran ini, menurut saya juga ada kaidah yang belum terpenuhi, yaitu belum disosialisasikannya tentang pemutakhiran data ini untuk didaftarkan di satu laman kesehatan. Sehingga rekan-rekan kita anggota gelisah. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Begitu juga kita berjenjang hierarkial organisasinya mulai dari DPK, DPD, dan DPW. Dan kita alhamdulillah masih bersyukur karena kita punya sistem. Sistem SIMKA kita sudah jalan. Barangkali bagaimana yang rekan-rekan kita yang belum siap dengan ini. Kita saja yang sudah biasa gini lagi kelabakan. Mungkin nanti Pak Tatang akan menjelaskan yang lebih paham situasi karena beliau yang sering pertemuan di Kemenkes. Tetapi saya membacanya di sini. Nah, fungsi dari organisasi profesi adalah salah satunya meningkatkan kompetensi, kemudian yang di nomor 8 itu fungsi sosial dan fungsi politik. Dan ini sangat berhubungan, undang-undang kesehatan ini sangat berhubungan dengan fungsi kebijakan, artinya fungsi politik, keputusan politik yang diambil di DPR RI sana, pengetukan itu. Dan kita sudah menolak undang-undang ini 4 kali dengan 5 OP yang kita demo di sana. Namun tetap ini disahkan. Artinya rekan-rekan, kita memang harus beradaptasi, harus cepat, peduli. Saya menghimbau kepada Ketua DPK, Ketua DPD, harus cepat respon dengan situasi kita di lapangan untuk menghadapi turbulensi yang luar biasa ini. Mari kita sama-sama untuk menghadapi, kami siap untuk mengelingkannya, mencari jalan keluarnya. Silakan, kalau ada masukan, kita tetap bersatu di Rawat Jambi Bersatu. Itu ada informasi, silakan sampaikan. Melalui Ketua DPD-nya nanti sampai ke DPW-nya. Nah, Bapak Ibu, ini sangat mendesak sekali kita mengadakan Zoom. Kenapa? Karena ini atas usul dan saran juga dari Ketua DPD Kota, Bu Rita Dewi, NS Rita Dewi Escape. Alhamdulillah beliau menyampaikan, Pak, kami mau Zoom malam ini. Nah, kalau gitu kita sama-sama aja, Bu. Supaya semua kabupaten juga dapat semua, seluruh anggota kita. Apresiasi saya untuk Bu Rita. Terima kasih sarannya. Dan kita dari DPW cepat merespon ini. Juga sejauh ini kami memantau
ada tidak keluhan dari rekan-rekan di daerah. Nah, alhamdulillah yang ada di DPD itu sudah bisa, cuma banyak yang lupa password sehingga DPD-nya bekerja ekstra untuk mengirimkan password kepada rekan-rekan di DPK. Untuk yang sudah ini kami ucapkan terima kasih. Kepada Bapak narasumber, Pak Tatang, apresiasi kami dalam waktu mendadak ini bisa meluangkan waktu untuk kami. Mohon maaf, mungkin waktu istirahat kami minta untuk jadi narasumber dan dapat saya sampaikan di sini rekan-rekan, kita sampaikan tadi ke Bu Sekjen, telepon, WA, kemudian kita minta diharuskan untuk membuat surat, suratnya nanti kita sampaikan. Yang penting kami minta malam ini sekarang Ibu untuk dilaksanakan sosialisasi verifikasi dan pemutakhiran data SKP ini. Kepada Pak Tatang kami mohon juga seandainya waktu ini tidak keburu besok terakhir, masih ada rekan-rekan kita yang ketinggalan untuk verif datanya, input datanya, kami mohon sampaikan ke Menkes, pihak Kemenkes yang berkompeten dalam bidang ini untuk memperpanjang waktunya. Sekali lagi rekan-rekan, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita, untuk rekan-rekan semua dalam upaya legalitas pelayanan terhadap masyarakat kita, klien kita yang membutuhkan. Kepada Allah kita berserah diri, insya Allah kepada Allah kita akan kembali. Wallahu waffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Tatang untuk memberikan materi, arahan, dan pencerahan Pak kepada kami semua. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPW Provinsi Jambi, Bapak Umar, Sekretaris dan jajarannya di bawah, serta Ketua DPD di seluruh Jambi dan Ketua DPK. Mungkin di sini juga ada yang masih dinas ya. Jadi hitung-hitung kita nemenin teman-teman yang dinas gitu ya. Kayak masih pakai baju dinas itu. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya di acara Zoom bareng teman-teman di sini khusus untuk sosialisasi pembaharuan data ya dari sistem informasi keanggotaan di PPNI dengan sistem yang ada di Kemenkes mungkin. Ya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ya ke Bapak Ibu semuanya sebagai pengurus yang ada di khususnya di Jambi ya, bahwa sebenarnya sih nggak perlu panik ya gitu ya, nggak perlu panik kan. Kita juga berusaha untuk membuat koordinasi dengan Kemenkes ya tentang sistem yang ada di PPN ini dengan sistem yang ada di Kemenkes gitu ya. Nah, cuman mungkin dari beberapa provinsi itu ya dia merasa eh, apa ter apa ter eh, terdesak ya dengan aturan-aturan dan edaran yang ada itu karena pembaharuan itu di apa di dicukupkan sampai dengan tanggal 29 Februari kan itu ya. Padahal itu juga belum ada informasi yang jelas ya apakah di tanggal 29 Februari itu eh, benar ditutup itu. Cuman intinya bahwa berdasarkan kami ya dari DPP itu pertemuan dengan Kemenkes itu bahwa kenapa ada sistem pembaharuan data yang di SIMK PPNI dengan di sistem yang di Kemenkes terutama di skp.kemkes.co.id yaitu eh, kepentingannya yaitu untuk pemenuhan kebutuhan SKP gitu. Dan kalau misalkan teman-teman ini sudah melakukan pembaharuan, karena di SIMK kita kan dari awal sudah memasukkan nomor NIK, ya. Kalau dulu diintegrasikan itu melalui melalui STR, ya, yang diintegrasikan ke ktki.kemkes.co.id, ya, dengan set KTKI. Nah sekarang
Semua integrasi itu melalui NIK, nomor induk nomor NIK KTP, ya, jadi nomor KTP. Jadi semua diintegrasikan tuh dari nomor KTP, semua, ya, baik dari Dikti, ya, dari PPNI, di SIMK PPNI, baik ke SIS-DMK, baik ke skp.kemkes.id, itu adalah dari nomor NIK, ya. Nah, kenapa kita harus melakukan pembaharuan itu? Karena masih banyak teman-teman itu yang mendaftarkan untuk di keanggotaan PPNI itu menggunakan NIK yang salah gitu. Makanya nanti kalau misalkan teman-teman menemukan data tidak ditemukan di skp.kemkes.go.id, itu tolong dicek dulu di nomor NIK-nya gitu. Karena kalau kesalahan satu aja di nomor NIK itu dia tidak ditemukan. Karena kita terintegrasi dengan Dukcapil, terintegrasi dengan Kemenkes itu melalui nomor NIK. Contohnya kalau misalkan nomor NIK-nya ada spasi, itu nggak akan ditemukan. Nomor NIK-nya ada tanda titik, itu tidak ditemukan, gitu ya. Nah itu untuk pemenuhan kebutuhan SKP, ya, di yang terintegrasi dengan Kemenkes, gitu. Jadi kalau misalkan ini sudah sudah benar nomor NIK-nya di SIM KPPNI, dia akan otomatis terintegrasi. Cuman terintegrasinya itu apakah dia kecukupan SKP atau tidak? Nah, itu yang perlu dikasih kesempatan di Kemenkes itu supaya SKP yang dulu-dulu kita kita kumpulkan itu tidak sia-sia dan bisa dimanfaatkan, makanya diintegrasikan dari SIMK ke skp.kempes.co.id itu, ya, untuk pemenuhan kecukupan SKP. Makanya teman-teman diharapkan untuk mengupload semua, ya, SKP yang didapat itu melalui SIMK PPNI gitu. Dan Ditjen Mutu itu dia memberikan batas waktu untuk menarik data SKP itu sampai tanggal 29 Februari, ya, besok itu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan, silakan saja kan itu, ya. Silakan saja walaupun misalkan besok sudah ditutup, tetap upload aja. Karena kenapa? Sistem kita udah terintegrasi dengan Kemenkes. Karena API di sistem kita tuh sudah berikan ke Kemenkes untuk ditarik data dasar, terutama nomor NIK-nya untuk integrasikan gitu. Ya, jadi itu. eh Pak Andika, saya mau share ini, belum bisa, ya. Oh, baik, sebentar, Pak. Silakan Bapak Ibu, kalau misalkan nanti, ya, saya akan menyampaikan beberapa materi, ya. Dan nanti kalau ada mau didiskusikan, kita diskusikan. Sudah kelihatan, ya? Sudah, Pak, sudah terlihat. Baik. Nah, mengenai surat edaran, ya, surat edaran yang dikeluarkan oleh Ditjen Tenaga Kesehatan itu tentang pembaharuan data untuk eh, untuk persyaratan tentang STR itu diteruskan oleh PPNI dengan surat edaran, ya. Surat edaran tuh di tanggal berapa ini diedarkan, ya, setelah keluar suratnya itu. Nah, di surat itu bahwa anggota, ya, disuruh untuk melakukan pembaharuan data yang ada di SIMK PPNI untuk diintegrasikan. Ya, tujuannya ya tadi itu, ya, saya sampaikan, ya. Cuman ada syaratnya, ya. Pas saat teman-teman itu melakukan upgrading data, ya, jadi data yang diperbaharui dan SKP yang dimunculkan itu, ya, tetap dilakukan verifikasi.
Makanya tim verifikator DPW maupun DPD itu tetap apa namanya melakukan verifikasi ya, verifikasi untuk apa namanya untuk SKP yang diupload oleh teman-teman. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi ya sebelum Undang-Undang 17 tahun 2023 berlaku dan setelah Undang-Undang 17 tahun 2023 berlaku. Nah, di sebelum Undang-Undang 17 tahun 2023 ini, STR tuh 5 tahun sekali kita melakukan ya apa perpanjangan. Nah, SIP diurus setelah STR jadi ya tanpa pemenuhan kecukupan SKP ya. Nah, sekarang di Undang-Undang 17 nomor 23 STR emang seumur hidup gitu ya. Cuman setelah STR seumur hidup kita harus memenuhi kepotensi dengan pemenuhan SKP dengan 50 SKP. Di mana? Yaitu di pengurusan SIP gitu. Makanya pembaharuan yang terjadi ya pembaharuan yang kemarin yang di apa diedarkan di Kemenkes itu yaitu untuk pemenuhan SKP, kecukupan SKP yang 50 SKP itu. Melalui apa? Melalui SISDMK Satu Sehat. Nantinya kan diintegrasikan ke skp.kemkes.co.id gitu. Ya, gitu. Makanya integrasi yang sekarang ini di SIM KPPNI yang harus dipenuhi atau pemenuhan datanya harus lengkap itu akan diintegrasikan ke skp.kemkes.go.id ke sini. Ya, gitu. Nah, kalau di tahun 2000 apa namanya? Kalau di di sebelum Undang-Undang 17 tahun 2023 ini apa namanya? SKP atau SIP dikeluarkan itu melalui di Dinkes atau PTSP. Dan nanti ke depannya ya, untuk pengeluaran SIP itu akan dikeluarkan oleh SISDMK. Jadi satu pintu di SISDMK. Dan pemenuhannya kecukupan SKP ini dari skp.kemkes.go.id gitu. Walaupun sekarang ini masih menggunakan apa namanya dinas kesehatan. Nanti dinas kesehatan akan melalui sistem SISDMK yang dilakukan oleh dinas kesehatan gitu. Ya. Nah, dulu SKP itu dikeluarkan oleh organisasi profesi. Nah, sekarang SKP itu dikeluarkan oleh Kemenkes gitu. Mulai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara yang terakreditasi oleh Kemenkes. Ya, ini yang perlu dipahami. Makanya kenapa Bapak Ibu pengurus ini untuk harus mensosialisasikan ke anggota untuk masuk ya ke sistem pelataran sehat atau LMS Kemenkes itu. Ya, kenapa? Karena untuk mengetahui kecukupan SKP dan untuk melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh apa namanya? Oleh apa Kemenkes atau oleh penyelenggara melalui pelataran sehat gitu. Ya. Makanya di sini ya untuk SKP Kemenkes itu PPNI sudah mengeluarkan untuk apa Pusbangdiklat, mendirikan Pusbangdiklat mulai dari DPP sampai dengan DPW gitu. Itu untuk mempermudah ya. Kalau saya lihat itu saya kan ada grup ya, grupnya itu di grup seluruh organisasi profesi yang ada di Indonesia. Kalau kita itu PPNI itu udah karena kita udah punya sistem yang ajak gitu ya dan berdiri sendiri awalnya kan gitu ya. Sedangkan organisasi profesi yang lain itu apa namanya dia mempunyai sistem, tapi sistemnya itu sistem Siporlin. Ya, Bapak Ibu tahu kan ya sistem Siporlin itu dari radiologi atau dari mana. Nah, mereka sekarang kebingungan. Kenapa? Karena Siporlin mau ditutup. Jadi Siporlin itu di close gitu, ditutup. Ya, karena kenapa? Siporlin itu dibuat oleh Kemenkes gitu. Kalau kita kan SIMK itu dibuat oleh organisasi profesi sendiri gitu. Sehingga tidak bisa untuk di close gitu. Nah, kalau Sipolin sekarang anggota yang di luar anggota yang di dalam Sipolin itu dia kebingungan harus kemana kan itu. Apalagi edaran Kemenkes itu tentang sistem skp.kemkes.co.id ini mendadak gitu. Ya, itu yang menjadi masalah untuk organisasi profesi lainnya. Alhamdulillah kita udah sistem udah ajak gitu, udah stabil kan gitu ya.
Tinggal teman-teman bagaimana menguatkan ke anggota. Itu jangan sampai nanti anggotanya terlantar gitu. Ya, walaupun misalkan sekarang banyak ada gitu ya yang mendirikan perhimpunan perawat apa gitu. Tapi kan tidak semudah itu untuk membentuk suatu sistem yang kuat gitu. Kenapa? Karena anggota itu dia perlu ada wadah yang cukup bagus gitu. Ya, wadah yang cukup bagus. Karena tidak tidak hanya untuk mendirikan suatu suatu organisasi, tapi tidak memberikan suatu hal yang positif dengan anggotanya. Ya, makanya diharapkan teman-teman ini ya di Jambi ini membuat suatu kekompakan ya, kekompakan untuk memberikan pelayanan terhadap anggota itu. Bagaimanapun caranya gitu ya. Ya. Saya itu melayani seluruh Indonesia ya. Kadang-kadang ya kemarin juga WA-an dengan yang ketua DPD-nya gitu ya. Tapi kalau misalkan ketemu dengan ini ya harus dibalas gitu kan. Walaupun balasannya ya tidak bisa full gitu. Karena satu ini semalam saya ditelepon dari DPLN. Ya saya harus melayani orang DPLN kan itu. Karena tentang SR seumur hidup ini. Ya, karena DPLN juga dia butuh SR seumur hidup gitu. Sedangkan dia sistemnya belum acek dari Kemenkesnya. Akhirnya kan larinya ke kita gitu. Jadi diharapkan teman-teman yang ada di grassroots bawah itu tolong kuatkan anggota. Ya, mulai dari DPK. Kenapa yang dekat dengan anggota adalah untuk DPK gitu. Ya, jangan sampai nanti DPK-nya informasinya tidak sampai ke anggota. Akhirnya anggotanya yang terlantar gitu. Ya, itu yang harus dipenuhi oleh teman-teman ini. Diharapkan juga nanti ke depannya itu Pusbang Diklat itu bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan pelayanan terhadap anggota yang cukup bagus itu. Itu yang diharapkannya. Ya, supaya anggota terlayani. Bapak Ibu sekalian, nah, kewajiban anggota dalam pemenuhan kecukupan SKP yang terintegrasi dengan skp.kemkes.go.id ya itu wajib melengkapi data keanggotaan PPNI terutama nomor NIK, nomor HP dan identitas lainnya. Ini yang perlu penekanan. Ya, kenapa? Karena integrasinya itu tadi saya bilang dari nomor NIK-nya. Makanya jangan sampai heran nanti kalau misalkan pas Bapak Ibu buka nih di skp.kemkes.go.id nanti di situ kan hanya hanya nama profesinya apa? Namanya profesinya perawat misalkan tuh. Ya. Nah, nanti masukin sini nomor NIK-nya. Nah, kalau nomor NIK-nya di sini sudah benar, dia akan terintegrasi dengan SIM KPPNI ini. Akhirnya apa? SKP yang sudah diupload di ppni stripinna.org ini, dia akan terintegrasi ke sini dan di sini akan terbaca gitu. Apa terbaca di sininya? SKP tercukupi gitu. Ya di sini. Tapi kalau misalkan belum terintegrasi ke sini karena nomor NIK-nya salah atau datanya tidak lengkap, di sini akan ada tulisan di sini eh, data nomor NIK tidak ditemukan. Gitu. Ya, karena belum terintegrasi. Jadi ini yang harus ditekankan ke anggota ya, ditekankan ke anggota itu untuk pemenuhan memperbarui data-data identitas yang ada di SIM KPPNI. Ya. Nah, nanti setelah memasukkan SKP ya, jadi silakan saja anggota itu karena kita juga belum dapat edaran tentang di closingnya apakah benar di besok atau kapan gitu ya. Jadi silakan masukin aja sampai dengan ada pembaharuan atau informasi dari Kemenkes ya. Jadi uploadnya. Nah, syaratnya apa? Pastikan ke anggota itu ya bahwa sistem keanggotaannya kondisinya aktif. Ya. Jadi kalau sistem kondisinya aktif berarti anggota itu sudah membayar iuran gitu. Ya. Nah, nanti ini fungsi di tim verifikator DPW dan DPD untuk melakukan pengecekan apakah aktif atau tidak. Itu untuk kewajiban anggota dalam pemenuhan SKP yang terintegrasi ke SKP Kemkes.go.id. Nah, kelengkapan data anggota ini, Bapak Ibu, ya, yang harus disampaikan ke anggota itu adalah pertama, tolong anggota melengkapi data di SIM KPPNI.
Ya, ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, setelah data ini lengkap, ya, nanti kalau ada pembaharuan data, pembaharuan untuk STR, ya, misalkan Bapak Ibu mau memperpanjang STR, mau naik level STR, atau mau membuat baru STR, larinya ke sini, ya. Jadi larinya ke ktki.kemkes.go.id, gitu ya. Pak, saya udah bisa kok di sistem MK Satu Sehat. Oke, di sistem MDK Satu Sehat itu bisa pembaruan. Cuman kalau misalkan datanya belum lengkap yang nanti di sini, dia akan data belum tervalidasi di sini. Ya, makanya arahkan dulu di ktki.kemkes.go.id. Kenapa? Kalau masuk ke sini, karena kalau masuk ke sini nanti akan diarahkan ke sistem MK ini. Ya, akan diarahkan ke sistem MK ini. Ya, pas Bapak Ibu masuk ke sini, pasti akan ada proses untuk melengkapi datanya yang ada di sini. Ya, terutama nomor telepon. Biasanya kan tolong lengkapi nomor telepon yang ada Anda masukkan. Nah, nomor telepon yang dimasukkan adalah nomor telepon yang ada WA-nya. Ya, ini. Jadi pembaruan di sini. Nanti akan diarahkan ke sini. Ya. Nah, sistem ini nanti akan terintegrasi ke LMS Pelataran Sehat. Kalau Bapak Ibu udah lengkap di sini, baru nanti suruh anggota untuk daftar di LMS Pelataran Sehat. Gitu. Ya, untuk apa? Nanti di LMS ini untuk mengetahui apakah SKP saya tercukupi atau tidak. Dan nanti ke depannya LMS ini akan diintegrasikan ke skp.kemkes.go.id untuk pemenuhan SKP-nya. Gitu. Ya. Jadi itu tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh anggota itu. Pertama, lengkapin SIM-nya, kedua, pembaharuan tuh mulai ktki.depkes.go.id, ya. Lalu nanti akan diintegrasikan ke sistem MK Satu Sehat, ya. Berikutnya adalah mendaftar di LMS Pelataran Sehat, ya. Jadi jangan sampai nanti anggota itu belum masuk ke LMS Pelataran Sehat, ya. Jadi harus daftar dulu ke Pelataran Sehat. Penting dia terdata di sana. Kenapa? Karena nanti untuk nyari kegiatan-kegiatan itu nanti di pelataran sehat ini. Ya, contohnya kalau misalkan Pusbang Diklat Jambi akan melaksanakan kegiatan, nanti akan dilaporkan kan ke Pusbang Diklat DPP, nanti akan terdaftar di sini. Jadi yang Jambi itu tinggal melihat di pelataran sehat di Kemenkes ya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Jambi. Ya. Nah, ini ya, integrasi seperti ini. SIMK, LMS Pelataran Sehat, nanti skpkempes.go.id, nanti masuknya ke Sisdmk Satu Sehat. Ya, akan terintegrasi di sini. Ya, makanya di sini kan masukkan nomor NIK, ya masukkan nomor email gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti akan di sini kan masuk ke sini dengan pakai PIN dan nomor email yang lama. Ya. Masuk ke sistem MK, Bapak Ibu disuruh mengisi profil dan membuat akun yang baru, ya. Nah, di sini memakai email dan nanti ada passwordnya, gitu ya. Beda dengan yang di sini. Kenapa? Nanti kalau semua udah terintegrasi, semua udah masuk ke sistem MK Satu Sehat, KTKI Kemkes nanti akan ditutup, ya. Jadi semua satu pintu di sistem MK Satu Sehat. Jadi Bapak Ibu harus masuk ke Satu Sehat sistem MK Satu Sehat ini. Oke, ya ini ya. Nah, legislasi tenaga kesehatan ini sesuai dengan Undang-Undang 17 Pasal 26 itu bahwa tenaga medis tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktek wajib memiliki STR gitu. Ya. STR diterbitkan konsil atas nama menteri. Nah, setiap tenaga medis, tenaga kesehatan hanya dapat memiliki satu STR. Ya, jadi kalau misalkan ada anggota yang mempunyai dua profesi ya, itu kan ada yang dia dia sebagai bidan dan dia sebagai perawat kan, ada dua SR itu harus milih salah satu. Karena karena itu tidak bisa untuk dua SR. Kalaupun misalkan ada dua SR itu harus dipertanyakan ya asli atau enggak kan gitu. Gitu ya, yang harus diperhatikan. SR warga Indonesia WNI berlaku seumur hidup ya ini. Nah, pengajuan SR harus memenuhi persyaratan paling sedikit atas nama ijazah, sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi ya gitu.
Nah, ini juga harus untuk teman-teman yang baru kan gitu. Ya. Nah, kemarin ada keluhan juga, Pak, saya kok memajukan apa namanya? eh apa STR baru kok ditanya sertifikat profesi kan gitu ya. Jadi gini, kalau sertifikat profesi itu ya dia diupload apabila dia di bawah tahun 2013 ya itu tidak memakai sertifikat profesi. Tapi kalau di atas 2013 ya, karena keluar versi 2003 dan 2013, dia harus menguploadnya di sertifikat profesi itu menguploadnya adalah ijazah gitu ya. Karena masih ada yang menanyakan seperti itu gitu. Jadi harus dicek lulusannya kapan kan itu. Walaupun nanti di sistemnya itu masih eh, upload sertifikat kompetensi gitu, upload sertifikat profesi. Nah itu apa tetap kalau misalkan dia di bawah 2013 bisa mengupload untuk ijazahnya gitu ya. Sama dengan yang spesialis karena spesialis kan sekarang lagi digodok juga tuh. Apakah ada uji kompetensi karena belum uji kompetensi. Tapi kalau sebelum uji kompetensi dia masih mengupload sertifikat yang spesialisnya ya. Dalam hal perubahan kualitas kompetensi dan beralih profesi, tenaga medis tenaga kesehatan dapat mengajukan perubahan data STR. Nah, itu ya kalau beralih profesi nanti dimasuk di jadi belum ada di satu sehat kalau untuk alih profesi atau untuk naik level masih di KTKI ya. Nah, STR tidak berlaku yang bersangkutan meninggal dunia, dinonaktifkan atau dicabut oleh konsil atas nama menteri, dicabut berdasarkan putusan pengadilan di eh, yang berkekuatan hukum tetap ya. Ini banyak pemberitahuan-pemberitahuan, jadi sarankan ke anggota itu untuk melihat Instagram dari Kemenkes ya tentang SKP atau lihat linknya dari Kemenkes. Itu semua semua pemberitahuan-pemberitahuan itu ada di situ. Contohnya persyaratan pembuatan SR baru, ya, persyaratan pembaharuan atau perpanjangan, ya, itu syarat-syaratnya apa? Ini ada di sini, ya, untuk informasi-informasi yang dari Kemenkes itu. Nah, ini pengumuman-pengumuman juga, ya, ada di situ, ada perubahan-perubahan itu. Jadi disarankan untuk kalau tidak tahu pasti udah ada di Kemenkes itu udah ada gitu. Udah ada informasi apakah surat edaran atau informasi perubahan-perubahan tentang satu sehat itu sudah ada di linknya di Kemenkes. Ya. Nah, ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu, ya. Karena sekarang kadang-kadang masih ada yang SR-SR yang palsu. Jadi tolong dan proses peralihan dari sistem ini pasti akan ada kesalahan-kesalahan gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah mendapatkan STR, ya, tolong dicek di scan barcode-nya. Apakah sesuai nggak datanya? Ya, datanya sesuai nggak? Nah, kalau misalkan tidak sesuai, tolong dikonfirmasi ya ke nanti ke konsil. Kalau datanya antara data yang di sini dengan barcode itu sesuai. Karena nanti QR code ini akan di-scan. Kalau misalkan dia sesuai, ini akan aktif, dan kalau tidak sesuai dia tidak akan ditemukan gitu. Ya, kalau misalkan ini SR-nya seumur hidup nanti akan aktif gitu. Tapi kalau misalkan dia palsu, ya dia akan tidak ditemukan atau tidak aktif gitu. Ya, kalau dia palsu. Itu yang harus diperhatikan. Nah, ini mengenai surat izin praktek. Ya, surat izin praktek ini ya Bapak Ibu, tenaga medis dan tenaga kesehatan tentu wajib memiliki izin yang diberikan dalam bentuk SIP. Persyaratan SIP harus memiliki SCR dan tempat praktek. Ya, SIP diterbitkan oleh Pemda, Kabupaten, Kota, tenaga medis, dan nantinya ini akan melalui SISDMK Satu Sehat itu. Ya, jadi kenapa anggota harus pembaharuan data dan memperbarui popil yang ada di Satu Sehat, ya nantinya akan ke sini untuk SIP itu. Ya, dalam kondisi tertentu Menteri dapat menerbitkan SIP. Contohnya dalam pandemi, nanti mungkin ada SIP yang dikeluarkan khusus ya untuk anggota itu bisa praktek ya. Permohonan SIP diajukan secara daring atau online melalui sistem yang terintegrasi. Dan sekarang yang ini ya, ini sistem informasi kesehatan nasional itu melalui SISDNK ya. Tapi sekarang masih berlaku untuk di kebijakan di setiap
provinsi masing-masing gitu ya. Kayak misalkan di DKI masih menggunakan Jack Evo yang di DKI ya. Dan kalau misalkan dia di provinsi ya masih menggunakan provinsi kan itu. Nah, intinya pas saat pengurusan SIP ini tolong teman-teman itu fasilitasi anggota ya. Fasilitasi anggota untuk pengurusan SIP ini. Kalau misalkan dari dinas kesehatannya itu, udah saya minta rekomendasi dari PPNI, udah berikan aja rekomendasi dari PPNI. Karena di sistem SIMK PPNI itu sudah kita rubah. Jadi bukan rekomendasi SR, tapi kecukupan SKP. Sudah di ini. Jadi tinggal download di situ ya dan diverifikasi. Dan di sini teman-teman ya, jangan sampai memungut biaya untuk rekomendasi itu. Ya, jangan memungut biaya. Yang penting anggota sudah aktif, berikan itu rekomendasi itu. Dan SKP sudah tercukupi, berikan itu. Jangan ada pungutan yang lain-lain gitu di setiap DPD atau di setiap DPW itu. Ya, yang penting anggota niranya aktif, berikan kemudahan untuk kecukupan SKP. Ya, karena mumpung diberikan kelonggaran di sini, ya kesempatan kita untuk memberikan yang terbaik buat anggota, gitu ya. Nah, persyaratan perjalanan SIP meliputi STR, tempat praktik, dan kecukupan SKP. Jadi hanya ini ya untuk pengerjaan SIP itu. Cuma ya karena belum ada PP turunan dari di Undang-Undang Nomor 17 ini, makanya kebijakan itu tergantung dari kebijakan di dinas atau provinsi masing-masing. Ya, kalau misalkan provinsinya, wah udah tidak bermasalah, yang penting ada tempat praktek dan ada kecukupan SKP. Tapi kecukupan SKP-nya belum ada kan? Nah, teman-teman bisa download dari yang skp.kemkes.go.id. Yang di situ hanya keluar itu data dan barcode. Itu yang apa yang bisa dibawa ke dinas kesehatan gitu ya. Itu yang bisa dibawa ke dinas kesehatan. Nah, ini ya apa namanya wajib memiliki SIP ya tenaga kesehatan ya tenaga medis dan warga Indonesia berlaku 5 tahun perpanjangan memenuhi persyaratan. Nah, tapi untuk tenaga nakes warga negara asing berlaku 2 tahun. Ya, jadi SIP ini bisa berlaku untuk warga negara asing yang mau apa namanya bekerja di Indonesia gitu. Dan ini juga belum ada di sistemnya gitu. Ya, makanya kan kalau warga negara asing datang sini ya siapa yang melakukan verifikasi ya di sistemnya seperti apa itu belum ada gitu ya. Eh, nanti harusnya kan di sistem Kemenkes udah ada untuk warga negara asing atau warga negara Indonesia gitu kan itu. Nah itu juga mungkin lagi proses di Kemenkesnya gitu ya. Makanya teman-teman tuh jangan sampai SIP atau STR-nya tuh kadaluarsa gitu. Kenapa? Kalau misalkan nanti SIP STR kadaluarsa ya nanti ada warga negara asing yang datang ke sini dia untuk bekerja ya dia STR-nya berlaku atau masih belum belum kadaluarsa dia bisa ngurus SIP ya kita kalah gitu di situ ya. Dan kalau misalkan teman-teman baca juga ya di undang-undang itu secara tuntas ke bawah itu ada pelanggaran-pelanggaran yang harus di apa ada tindakan-tindakan pidana dan harus membayar denda ya itu juga harus diperhatikan. Makanya jangan nganggap enteng untuk SIP udah kadaluarsa gitu. Kalau dia SIP, makanya rumah sakit ya yang SR-nya sudah nggak berlaku, SIP nggak berlaku, eh, tidak menyalahkan rumah sakit kalau misalkan dia memindahkan dia itu ke ke bagian administrasi itu. Karena aturannya kan seperti itu. Kalau tidak mempunyai STR atau SIP ya belum bisa untuk melakukan tindakan ke pasien gitu. Ya. Nah, ini nanti kompetensi bagi asisten tenaga kesehatan penilaian jabatan SIP ke SISDMK ya nanti di ELMS pelataran sehat ya nanti saya coba sharekan untuk materinya dan untuk yang bagaimana untuk daftar ke LMS itu nanti saya coba sharekan ke teman-teman semuanya ya ini ranah-ranah pembelajaran ya untuk nantinya itu adalah pelatihan dan seminar workshop ya dan ini dalam proses perbincangan ya belum ada keputusan yang pasti untuk pemenuhan SKP yang 50 SKP itu. Nah, pemenuhan SKP yang 50 SKP itu nanti akan ada proporsinya ya. Kalau dulu kan yang penting ada SKP-nya ya, mau seminar mau apa gitu kan. Nah, sekarang dari proporsi itu
gambarannya bahwa dari pelatihan seminar workshop itu cuma 30%, ya. Dari proses pelayanan, profesi atau pelayanan itu apa namanya 60%. Pengabdian masyarakat itu 10%, ya. Jadi profesi dan pelayanan ini yang cukup besar. Dari mana? Dari Bapak Ibu praktek pelayanan di rumah sakit gitu. Nah, sistem seperti apa? Ya itu sistemnya yang lagi proses pembaruan di Kemenkes itu. Ya, itu yang apa namanya yang apa untuk ranah yang kan tadinya 4 ya kita itu. Nah, sekarang 3. Tapi ya Bapak Ibu untuk yang SKP yang dari integrasi dari SIMKA ini tetap di 4 ranah yang kita berlakukan ya sebelum ini berlaku di sistem yang ada di pelataran sehat itu ya. Nah ini ya pelataran sehat LMS tadi nanti apa Bapak Ibu bisa melihat ya bagaimana learning management system Kemenkesnya, kegiatan-kegiatan di sininya. Karena banyak juga kegiatan-kegiatan yang di pelataran sehat itu kegiatan-kegiatan yang gratis itu tanpa ada bayaran. Ya, mungkin kalau misalkan nanti DPW melakukan kegiatan apa seminar workshop itu dan daftar ke Pusbangdiklat DPP nanti akan muncul di sini gitu. Nanti anggota-anggota Jambi tinggal melihat aja yang kegiatan misalkan BTCLS yang di Jambi, oh tinggal klik aja di sini. Yaitu untuk apa kegiatan-kegiatan yang sudah di SKP dari Kemenkes ya. Ini sertifikatnya kemungkinannya ya. Nah, ini pengumpulan SKP-nya ya melalui platform tenaga kesehatan ya. Nanti SIP terbit dari SISDMK itu. Namun sekarang kan belum baru apa SISDMK mungkin teman-teman yang di dinas itu udah mengetahui ya sistem MK-nya dan di situ udah ada poin untuk mengeluarkan SIP-nya tapi belum 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 secara stabil dia bisa di apa di dioperasionalkan kan gitu ya masih mungkin di dinas kesehatan masih manual untuk mengeluarkan SIP-nya itu masih pakai pola yang lama dan nanti ke depannya melalui sistem ya sistem SISDMK yang satu sehat ini. Nah ini apabila ada keluhan kan disuruh ke sini kan. Cuman permasalahannya itu keluhan yang pertama itu dia masuk ke mana? Ke eh, helpdesk ktki.kemkes.id itu sudah dihapuskan ya dan nanti dan sekarang diganti dengan helpdesk di jenakes.kemkes.go.id. Jadi kalau misalnya ada keluhan tuh lari ke sini. Cuman permasalahannya ini yang kita keluarkan itu keluhan dari teman-teman itu udah kami tampung dan udah kami sampaikan ke Kemenkes ya. Dan jawabannya ini dalam masa peralihan gitu ya. Jadi ya kita juga tetap koordinasi dengan Kemenkes ya untuk keluhan-keluhan anggota terutama di sistem Kemenkes ini dan keluhan juga itu nggak hanya di Jambi di provinsi lain juga eh, respon dari helpdesk di Tenankes ini cukup lama gitu, lambat untuk merespon. Kadang-kadang ada yang nggak direspon kan gitu, walaupun sudah mengisi data yang ada format diri ini. Akhirnya ini yang menjadi masalah-masalah yang sering timbul di teman-teman keanggotaan. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Silakan untuk kalau yang mau berdiskusi ya. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Tatang. Dari pemaparan materi tadi terlihat ini adalah hal yang baru dan rasanya sangat perlu kita sosialisasikan ke DPD dan ke DPK sampai dengan ke teman-teman yang ada di tempat kerja masing-masing. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya, ini karena mengingat waktu sudah jam 9 kurang, jadi kita buka 3 pertanyaan saja, dan mungkin nanti lain waktu bisa kita jawab lagi. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat juga. Kita bacakan yang di kolom chat dulu saja ya Bapak Ibu. Ini mohon maaf, saya pakai HP sedang di luar, jadi tadi kebetulan tidak bawa laptop, kemudian ditelepon Pak Ketua, jadi kita harus siap. Ini ada pertanyaan, mohon izin Pak Tatang, dari Pak Ahmad Basuki. Assalamualaikum, maaf Pak, mau tanya mengenai SKP, masa berlaku SIPP sampai tahun 2025. Jika ingin
perpanjang SIPP menggunakan SKP dari sertifikat Bappenas PPNI seminar di masa pandemi COVID dahulu bisa dipakai kan Pak? Mohon pencerahannya Pak Tatang. Kami persilahkan untuk menjawab satu pertanyaan Pak. Jadi SKP yang diperoleh dari beberapa seminar waktu masa pandemi pandemi waktu itu apakah bisa digunakan gitu Pak Tatang? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi SKP apa namanya di surat edaran yang kemarin itu, ya surat edaran yang kemarin itu tentang kecukupan SKP itu adalah untuk memfasilitasi Bapak Ibu ya tentang SKP yang lama gitu, ya. Kalau SKP yang lama mau di upload ke sistem SIMK PPNI itu bisa gitu ya. Tapi disesuaikan dengan masa berlakunya si SR. Misalkan SR masa berlakunya dari tahun 2000 misalkan habisnya tahun 2025 ya. Berarti eh, SKP yang bisa dimasukkan itu ada tahun 2020. Nah, itu yang bisa dimasukkan ya. Silakan aja masukkan aja karena pandemi kan tahun 2020, 2021, 2022 kan. Dimasukin aja. Nanti akan tercatat di situ. Nanti diverifikasi oleh teman-teman yang ada di DPD dan yang ada di DPK. Ya, yang ada di DPW ya. Jadi bisa untuk apa namanya pemenuhan kecukupan SKP pas saat perpanjangan SIP itu bisa dimasukin aja. Dan kalaupun misalkan Pak, saya SIP itu sudah keluar gitu ya. SIP sudah keluar. Nah, kemarin misalkan tahun 2023 Desember kan itu. Apakah saya bisa melakukan upload di SIMK ini sebelum tanggal 29 ini? Bisa ya. Nanti sebagai catatan yang bisa apa yang dikumpulkan ke skp.kemkes.go.id gitu. Ya, jadi silakan aja. Nah, sekarang juga mudah-mudahan ini bisa terintegrasi terus ya gitu ya. Kita juga lagi coba melobi supaya nanti kecukupan SKP itu bisa diintegrasikan dari SIMK kita kan gitu ya. Jadi silakan aja di-upload aja kalau misalkan bisa melakukan upload tapi pembaharui data dulu. Ya, datanya dipembarui, dilengkapi datanya semuanya ya. Pak, saya SR-nya udah seumur hidup gitu ya. Bagaimana untuk memasukkan SKP-nya karena di situ nggak ada batasan SCR seumur hidup kan gitu. Jadi batasan SCR-nya dengan batasan SCR yang lama ya. Contohnya SCR yang lama itu habisnya tahun 2020 sampai 2025 gitu kan. Nah, sekarang 2024 SCR seumur hidup udah keluar. Udah di SIMK itu pakai apa masa berlaku yang SCR yang lama gitu. Supaya nanti bisa mengupload SKP yang sudah Bapak Ibu dapat gitu. Baik, terima kasih Pak Tatang Atau yang ini jawabannya. Pak, yang raise hand aja dulu nih, ada 2 Kita biar buka Pak langsung. ya. Baik, Hmm. Bapak Ibu yang raise hand dari Ria Lubis ya, PKM Rimbo Bujang. Kami persilahkan Pak. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya, ya Saya silakan Bu. Lubis dari DPK Rimbo Ulu. Izin bertanya, kalau misalnya kita sudah update nih, kebetulan kita udah ada berapa yang update. Terus kita udah cek di SKP, itu keluar bahasanya SKP tercukupi. Nah, langkah selanjutnya yang harus dilakukan apa? Atau cukup batas itu aja? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah semua anggota memang harus daftar kepelantaran sehat? Atau itu nanti bisa ditunda nanti gitu. Terus yang ketiga, SIPP kan tadi kata Bapak itu harusnya diajukan melalui SIS-DMK. Tapi karena turunan dari Undang-Undang 17 belum ada, berarti tetap diajukan seperti biasa ya Pak ya? Atau gimana? Terima kasih. Baik, Baik. makasih pertanyaannya Bu. Kami persilahkan Pak. Oke. Untuk yang di sistem Kemenkes itu skp.kemkes.go.id itu emang tulisannya hanya SKP tercukupin ya. Dan di situ ada barcode. Itu yang di print ya di screenshot, yang itu yang dibawa ke
Dinas Kesehatan untuk perpanjangan SIP. Ya, kalau udah keluar itu berarti udah SKP udah tercukupin yang dari SIM KPPNI itu. Jadi itu yang dibawa ke apa ke ke dinas ya untuk pengurusan SIP ini. Ya. Nah, yang kedua, apakah semua harus masuk pelataran sehat? Ya, ya. Sarankan anggota itu masuk pelataran sehat. Kenapa? Karena nanti kecukupan SKP itu ya setelah apa di apa tidak diintegrasikannya dari SIM KPPNI nanti akan larinya ke pelataran sehat gitu. Ya, dan teman-teman itu ke depannya kan nyari kegiatan ilmiah itu dari pelataran sehat itu gitu. Jadi diharapkan semua sudah masuk ke pelataran sehat ya, dengan nanti dibimbing gitu ya. Kalau bisa nih nanti Bapak Ibu misalkan di DPK masing-masing, misalkan di PKM atau di DPD itu lakukan sosialisasi dengan bimbingan teknis bagaimana cara masuk ke pelataran sehat gitu ya. Nanti materi mungkin saya sharekan ke Pak Andika ya, biar nanti di-sharekan ke teman-teman bagaimana cara untuk masuk ke pelataran sehat gitu. Teknisnya ya gitu ya. Nah, itu yang harus harus semua ya Bu ya, biar biar semua anggota tuh tidak pas kepepet, jangan dibiasakan pas kepepet apa mau habis gitu ya, baru membuka tuh, baru daftar ke pelataran sehat. Nanti yang itu nanti akan ketinggalan gitu ya, mumpung masih ada waktu ya, dan kesempatan sekarang Bapak Ibu tolong ke anggota itu untuk mengurus STR seumur hidup dan untuk mengurus SIP dari sekarang. Nah, kalau misalkan SIP sekarang udah keluar kan harus mengumpulkan SKP untuk selama 5 tahun ke depan tuh ya. Pengumpulan SKP 5 tahun ke depan itu nanti akan apa namanya diambil dari pelataran sehat atau SKP Kemenkes gitu ya. Nah, ini nyambung dengan proses pembelajaran pelataran sehat itu, apakah SKP-nya akan otomatis? Nanti kalau udah masuk ke pelataran sehat ya, teman-teman ikut di kegiatan pelataran sehat yang udah terdaftar di pelataran sehat, dia akan otomatis ya, dia akan otomatis masuk ke ke skp.kemkes.go.id. Jadi bukan masuk ke borang SIM KPPNI ya, tapi masuknya ke Kemenkes gitu, ke untuk pemenuhan SIP yang nantinya ada di SISDMK ya, otomatisnya ke sana gitu ya. Tuh. Nah, yang ketiga STR gimana tadi ketiga tuh ya? STR Izin Bu Pak, untuk gimana? SIP Pak, tadi kan Bapak bilang karena belum ada turunan dari Undang-Undang 17, itu dibalikan ke Hmm. daerah masing-masing. Berarti pengajuannya masih seperti yang biasa ya Pak ya? Iya. Jadi SIP itu ya, jadi teman-teman mengajukan seperti yang biasa dulu, yang biasa ya. Jadi ke Dinas Kesehatan, kalau misalkan ada ke PTSP atau Dinas Kesehatan diajukan, kan di situ ada aturannya ya. Kan dulu kan minta rekomendasi dari organisasi profesi kan. Nah, sekarang enggak. Dia mintanya kecukupan SKP. Ya, kecukupan SKP itu bisa diambil dari yang tadi itu, Bu. Ya, yang dari skp.kemkes.go.id gitu ya. Tapi kalau misalkan masih ada dinas kesehatan yang minta apa kecukupan SKP dari organisasi profesi, ya silahkan diberikan saja gitu maksudnya, ya. Gitu. Itu, Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, berarti sudah jelas ya Bu ya. Mengkonfirmasi lagi Pak bahwa kita untuk apa melampirkan kecukupan SKP tadi cukup dari screenshot saja berarti Pak ya. Ya, nanti screenshot, nanti orang dinasnya akan scan barcode itu, Oh, ya. Nanti akan keluar datanya, baik. itu datanya. Baik, Bapak Ibu berarti kita hanya cukup men-screenshot dan yang terpenting QR code-nya itu terlihat jelas. Kemudian untuk akun pelataran sehat juga semua teman-teman nakes itu harus buat karena itu adalah salah satu media yang harus kita miliki. Begitu. Izin Kemudian Pak, satu izin Pak ya Pak, moderator. silakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak moderator. Maaf kawan-kawan. Terima kasih Pak Tatang. Apakah di Dinas Kesehatan itu sudah siap dengan aplikasi ini, Pak? Dan SDM-nya juga sudah dibekali oleh Kemenkes perihal ini.
Jadi kita sudah siap, nah khawatirnya dari dinas nggak siap nanti. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, kemarin itu pas saat kita koordinasi dengan Ditjen Mutu Kemenkes itu bahwa eh, dari Ditjen Mutu dia udah sosialisasi gitu, sosialisasi ke Dinas Kesehatan katanya gitu kan gitu ya. Makanya kan kemarin itu pas kita apa namanya kita melakukan audiensi dengan Kemenkes itu ya, kami bilang bahwa gini, Pak, banyak keluhan-keluhan dari anggota itu, dari skp.kemkes.co.id itu, data tidak ditemukan. Nah, kalau misalkan anggota itu mengeluh itu, larinya kemana? Gitu kan? Nah, beliau bilang tuh dia larinya ke Ditjenakes, ke helpdesk-nya itu. Nah, saya bilang helpdesk-nya itu lama responnya. Nah, akhirnya larinya kan ke kita. Jadi mohon kalau misalkan ada sistem terbaru, libatkan kami supaya nanti kami bisa memfasilitasi kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, gitu ya. Dan katanya kita udah mau libatkan OP, OP yang mana kan gitu ya, kita juga nggak tahu kan gitu ya. Nah, dan kita udah sosialisasi katanya ke Dinas Kesehatan. Saya bilang ini, Dinas Kesehatan itu apakah dia turun ke bawah untuk mensosialisasikan, misalkan ke puskesmas, terus ya ke mana, ke rumah sakit kecil kan. Biasanya kan dinas itu hubungannya dengan daerah RSUD yang ada di situ. Rumah sakit swasta kadang-kadang tidak terjamah kan gitu ya. Klinik-klinik kecil tidak terjamah kan itu. Padahal di situ ada perawat ya. Perawat itu yang Ya. banyak itu, misalkan perawat kita ada 1 juta itu, ya itu ada di yang kecil-kecil itu gitu. Contohnya nanti ke depannya itu akan ada apa untuk yang apa namanya untuk yang eh, praktek profesional itu kan akan diintegrasikan dengan SIM RS, kata. Jadi sistem yang ada di rumah sakit kan. Nah, kami bilang bahwa tidak semua rumah sakit itu ada SIM-nya, Ya. apalagi di klinik, apa di puskesmas kan. Puskesmas itu ada menggunakan SIM, ada juga yang tidak. Nah, bagaimana dia yang tidak bisa kan gitu. Nah, nanti akan disiapkan untuk logbook gitu. Makanya teman-teman siapin logbook nantinya itu kalau nggak ada ini. Ya. Nah, sedangkan fasilitas untuk upload logbooknya belum ada gitu, Pak. Nah, ini juga kami memberikan saran gitu bahwa silahkan kalau misalkan Bapak mau integrasikan ke sistem kita, di kita tuh udah ada untuk tim verifikasi apa namanya verifikasi SKP di apa di SIM-nya ya. Untuk upload yang praktek profesional juga udah siap kan di sistem kita, kan tinggal diintegrasikan ke sistem dari Kemkes gitu. Itu yang kemarin coba kita audiensi ke Kemenkes. Nah, tadi Pak Umar, apakah dinasnya udah siap Enggak. dengan sistem itu kan itu? Kalau Iya. saya lihat tuh SISDMK-nya udah ada gitu, sudah disosialisasikan. Cuman pelaksanaannya dan print out-nya tuh belum ada, Pak. Ya, Iya. makanya Dina itu dia masih menggunakan sistem yang lama. Kayak di Jakarta tuh masih pakai Jack Evo, belum SISDMK pengajuannya itu. Mungkin di daerah juga masih menggunakan sistem yang di daerah atau sistem manual yang di daerah itu. Makanya dengan hal seperti itu, kita dari OP itu menyesuaikan dengan apa kondisi yang ada di daerah. Yang penting tugas kita memfasilitasi teman-teman ya supaya nanti teman-teman itu tidak apa namanya tidak eh, bingung gitu ya. Jadi pas Ya. kebingungan ini yang kita harus turun di situ. Gitu. Itu mungkin, Pak. Ya. Tambahan Pak sedikit Pak. Kami usul mungkin disampaikan nanti saat Bapak rapat di Hmm. Kemenkes, kalau sosialisasi dari dinas ke puskesmas atau ke rumah sakit, mohon dilibatkan juga organisasi profesi, bukan hanya kita PPNI, mungkin profesi lain. Ya, Maksudnya apa? Supaya connect. Nah, nanti kita dari OP bisa mengutus bidang Infokom kita, Pak. iya, Pak. Nah, DPD juga mengirim itu ke dinas itu. Terima kasih, Pak Tatang. Ya, sama-sama, Pak. Silakan. Baik, mungkin kita buka satu pertanyaan lagi, Pak ya. Baik, Bapak Ibu yang sedang raise hand, di sini ada Pak Sir. Kepada Pak Sir, kami persilakan, Pak. Baik, malam semua Bapak-Bapak, Pak Tatang nih, yang luar biasa nih, Ya. Pak Ketua.
Eh, ini saya barusan update nih. Jadi memang apa kata Pak Tatang tadi benar sekali. Saya barusan update data saya di Simka dan saya langsung buka di SKP yang Kemkes itu langsung terverifikasi gitu. Jadi yang saya update itu hanya NIK, kecamatan, kelurahan, udah cukup. Kayaknya sudah langsung keluar. Nah, yang mau saya tanyakan artinya yang kita minta terintegrasi ini hanya untuk menyatakan bahwa kita SKP cukup untuk mengurus SIP gitu aja Pak ya. Jadi Iya, betul, Pak. itu aja yang kita perlukan ya. Artinya berapapun SKP yang kita upload di SIMKA itu tidak lagi dipertanyakan umpamanya sekian SKP. Yang penting kalau sudah keluar kita memiliki apa di SKP Kemkes itu kita ada kecukupan SKP, artinya itu bisa dipakai gitu Pak ya. Ya, jadi yang diberlakukan sekarang itu di sistem itu masih belum memberlakukan yang 50 SKP, Pak. Iya, iya, iya. Jadi masih memberlakukan yang 25 SKP gitu ya. Ya betul. Makanya kesempatan teman-teman untuk upload kalau dia udah terpenuhi 25 SKP itu udah langsung tercukupin gitu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi saya lihat ini Gitu. kayak sepertinya sangat mudah nih. Kita hanya mengupdate di SIMKA itu data pribadi, NIK, kelurahan, kecamatan, masukkan nomor STR dan sebagainya. Udah pas semua kayaknya langsung bisa connect nih. Saya barusan praktekkan apa yang Pak Tang saya sampaikan Iya. tadi. Kayaknya mudah. Mungkin yang tidak sampai ke anggota itu adalah informasi ini mungkin ya. Iya. Eh, Dan kalau nanti Pak Sir, iya, kalau misalkan ada anggota nih ya yang Pak kok saya tidak ditemukan gitu ya. Jadi iya. tolong pembaharuin datanya, Betul, betul, terutama betul, nicknya. betul. Karena Ini, ada yang soal ini, Pak saya nggak temukan, saya udah update data semua kan gitu. Ternyata pas saat dia memasukkan SIM nick itu, misalkan 1301, dia ada titiknya, titik gitu, ada garisnya gitu ya, ada nggak mau ya. spasinya. Nah itu Betul, betul, tidak betul, mau. betul, betul, betul. Sama kayak pembayaran iuran Pak, ya pembayaran iuran Pak, kok saya tidak bisa menarik withdrawal account. Iya, Nah iya, kalau penarik account itu dia hubungannya dengan nomor tipnya. HP, Ya, nomor HP. iya. Oh, HP Pak ya. Nomor HP. Jadi kalau misalkan dia tidak bisa menarik withdrawal account, cek nomor HP-nya. Apakah nomor HP-nya itu dia ada spasi, Betul, apakah betul, dia betul. ada strip. Nah itu. Jadi Iya, cek di iya, situ aja betul. dulu. Heeh. Karena withdrawal account tidak akan keluar kalau misalkan nomor HP-nya salah. Gitu, Pak. Oke, 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 oke. Jadi memang sekarang ini OP ini kan sepertinya tidak terlalu dianggap lagi, tapi diperlukan gitu ya Pak Umar, Pak Tatang ya. Kita dianggap tidak penting, tapi diperlukan sekali ini karena untuk sosialisasi ini siapa yang menyampaikan ke bawah ini ya. Jadi memang perlu berbesar hati lah, mungkin Pak Umar tadi sampaikan kita perlu berbesar hati dengan hal ini ya, karena harus melek dengan ini semuanya dengan digital semua sekarang Pak ya. Jadi Jadi harus, kita Iya. kini itu Pasir, iya. pepatah Jambi itu sayang terbuang. Nah itu. Dibuang sayang, tidak dibuang juga sayang gitu kan. Tetapi tetap itu untuk anggota kita tetap berjuang Pak. Kemudian Pak Tatang untuk STR seumur hidup ini sekarang di stop dulu ya atau gimana? Untung saya sudah buat kemarin, udah keluar. Enggak. STR masih jalan, Pak. Yang seumur hidup. Masih tetap. Iya, seumur hidup. Pembaruan silakan diajukan aja. Nah kemarin katanya ada pengumuman kalau tidak salah yang masih berlaku STR-nya jangan dulu ngajukan gitu. Ya, Ya. iya, karena kemarin itu kan ada trouble di sistemnya. Jadi kan Oh, kalau dulu itu yang boleh mengajukan itu yang masa berakhirnya itu 6 bulan. Muhabir boleh mengajukan kan gitu ya. Nah setelah itu baru dibuka kan, di open semua bisa masuk. Akhirnya trouble di sistem gitu ya. Trouble di sistem. Terus diperbaharuin lagi. Ya, jadi hanya STR yang masih berlaku masih bisa diberlakukan. Jadi gini, teman-teman bisa langsung melakukan pembaharuan ya, pembaharuan di sistem itu ya. Jadi kalaupun misalkan dia susah untuk masuk misalkan kayak gitu, jadi SCR yang masih berlaku sampai 2027 atau sampai dengan 2028 misalkan gitu itu masih tetap berlaku gitu. Jadi tidak mencantumkan SCR seumur hidup gitu. Gitu. Jadi masih terus bisa dipakai maksudnya gitu. terus Pak Tatang kalau nggak salah ada edaran kemarin dari Kemenkes bahwa seorang perawat yang sudah lebih dari 5 tahun tidak praktek, tidak memiliki SIP, terus mau ngurus SIP itu diperlukan apa? Kompetensi apa? Keterangan kompetensi gitu ya. Itu gimana Eh, bentuk? itu ada namanya ini juga lagi proses di ini Pak, dibentuk sistemnya itu. Ada evaluasi kemampuan namanya. Ya, Iya. evaluasi kemampuan itu lagi digodok dari konsil. Ya, jadi kalau misalkan dia
sudah 5 tahun tidak bekerja, kemungkinan nanti dia akan ada ujian kayak ujian kompetensi lah, tes kemampuan yang dikeluarkan oleh Kemenkes melalui konsilnya, gitu, melalui konsil ya itu. Nah itu yang dipersiapkan itu nantinya akan seperti itu, ya. Tapi kemungkinan nanti itu pasti diterapkan ya Pak ya. Kemungkinan diterapkan gitu. Soalnya Makanya banyak gini Pak, banyak di gini ya. Di rumah sakit tuh umpamanya gini, kan banyak dia pejabat struktural nih atau dari administrasi karena dia mau ngambil pensiunnya 60, tidak mau 58, jadi mereka pindah ke fungsional gitu. Iya. Nah, kan untuk pindah ke fungsional itu kan sudah lama ada kerja nih. Mengurus SIP kan artinya harus diuji dulu gitu Pak ya. Iya, Gimana? iya, Ujian lagi berarti Pak. Ujian betul. lagi. Kalau SIP harus ada karena ini juga emang kalau dulu sih masih berlaku ini untuk yang profesi dokter ya. Jadi dokter itu dia kalau misalkan dia udah tidak menjabat misalnya selama 5 tahun, dia akan dilakukan kredensial gitu dari Ya, ID-nya dulu kan gitu ya. Nah, kalau kita kan dulu ada kebijakan dari OP itu, kalau dia tidak 5 tahun kan membuat asuhan keperawatan dia mengambil pasien kan gitu di sistem ya. yang kita dulu, kebijakan kita dulu itu. Nah, ini kebijakan ini nanti diambil konsil dengan adanya evaluasi kemampuan melalui sistem nantinya itu, Pak. Gitu. Sebenarnya sebelumnya udah ada evaluasi kemampuan tuh untuk pemenuhan kecukupan SKP ya yang di STR kemarin ya. Cuman kalau kita kemarin nggak ngikut di situ karena teman-teman udah tercukupi SKP-nya dan kita punya kebijakan tersendiri untuk yang teman-teman tidak tercukupi SKP itu adalah di PKB gitu ya. Dan sekarang kalau misalkan tidak ada kecukupan STR atau dia tidak bekerja selama 5 tahun, dia harus ikut evaluasi kemampuan di situ. Makanya kalau misalkan ada yang apa sekarang masa transisi, urus aja sekarang itu Pak, Iya, betul, sebelum betul, itu betul, betul. berlaku Ya gitu. nih. Izin Pak Tatang, misalnya Ya. kita tidak punya bukti screenshot tadi kecukupan SKP dari Kemenkes, dari DPW mengeluarkan kecukupan SKP itu bisa nggak kira-kira Pak? Asal dari Kemenkes dari dinasnya mau nggak Mau apa terima gitu ya. ya, mau terima kan gitu. Kita mah Oh, berikan yang terbaik lah buat anggota lah kayak gitu ya. Kalau ya misalkan kita dia kan bisa tetap gitu. memprioritaskan anggota supaya Ah, gitu. mempermudah. Tapi jangan macam-macam gitu ya. Menarik apa karena itu yang jadi masalah nanti kalau dia lari misalkan ada pungutan apa lari ke Menkes ya kita yang kena gitu. Itu yang harus diperhatikan itu. Yang penting Baik, dia niranya aktif ya. Itu kita berikan yang terbaik gitu. baik, baik. Terima kasih Pak Tatang. Pak Sir, cukup Pak Sir ya. 50 SKP itu untuk semua profesi Pak Tatang ya? Enggak, beda Pak. Jadi perawat itu dinaikkan 50 SKP ya, bidan 50. Dokter itu kan 250 diturunkan jadi 150 gitu kan. Oh Nah, gitu. terus ada profesi lain juga ada. Itu tergantung dari kolegium, Mbak. Iya, maksudnya itu kalau bisa sedikit sedikit aja gitu kan. Ya itu. Mungkin ada Kemarin kan 25, pertimbangan. sekarang 50 Pak ya. Ya, pertimbangannya dari kolegium. Kita nggak ada Oh. di Makin situ ya. tambah banyak Pak Sir. Iya, tambah banyak SKP-nya. Ya itu Tapi kemarin sekarang kan seminar kayaknya banyak SKP-nya. Saat sekali seminar dapat 5, dapat berapa gitu ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sir. Pak Tatang mohon izin. Ini masih banyak yang bertanya di kolom chat dan Tindakan ada Pak yang masih Wirawansa raise hand. yang dari Apakah memungkinkan DPW dari Pak untuk Tatang kita buka pertanyaan seperti lagi yang Pak? disampaikan Pak Bayhaqi. atau gimana? Saya bacakan aja ya. Langsung di ini gitu, Pak. Oh, baik-baik. Saya coba bacakan. Kita waktunya mohon izin sampai jam berapa Pak? Serah sama jam berapa, Pak. Karena Teman-teman sepertinya juga emang sudah kecapean nih Pak. oh iya, Sudah. saya ngikutin aja, Pak. Oh, baik. Saya ngikutin aja terserah mau seperti apa ngikutin aja gitu. Karena emang kalau ini nggak cukup 1 jam kemarin tuh Pak Umar di yang NTT juga sama malam ya sampai malam juga ya teman-teman terus ini kan gitu ya. Karena nggak selesai sih kalau untuk yang Baik. Ini ada dari Bu silakan. Sri Okti Ade Pak yang raise hand. Mungkin kepada Bu Sri. Silakan Bu kalau ada yang mau ditanyakan. Baik Pak, izin bertanya Pak. Terima kasih waktunya. Saya Sri Okti Ade dari DPD Batanghari. Berarti kan saya itu sudah memperbarui STR sampai ke seumur hidup. Jadi tadi saya cek di
SIMK yang PPNI, itu total SKP yang sebelum perpanjangan yang seumur hidup itu 65 SKP, berarti kan sudah mencukupi nih. Nah, tapi saya nggak ketemu di bagian mana yang harus kita screenshot untuk dibawa ke Dinas Kesehatan untuk perbaharuan SIP. Nah, terus kata Bapak tadi kan STR sama SIP harus segera diperbaharui. Kemudian kita kan masing-masing yang udah bekerja ini pastinya sudah punya SIP masing-masing. Ada yang baru malahan perbarui SIP juga. Apakah itu juga harus diperbaharui atau nunggu sampai masa berlaku SIP yang sekarang habis baru kita perbaharui gitu. Kemudian nggak bisa dibuka, Pak. Jadi sepertinya memang seperti yang disampaikan sama Pak Bayaki. Ya, kan Bu. Baik Bu, pertanyaannya ada 2 ya Bu ya, terkait satu dengan lagi Pak, mengenai silakan. iuran apakah tetap dibayar di SIMK yang PPNI kita atau gimana gitu. Saya dulu pernah bayar di 2023, di email itu masuk kalau misalnya pembayaran saya diterima, di approve, sudah selesai. Tapi di aplikasi itu nggak ada keterangan, nggak checklist biru keterangan saya sudah bayarnya gitu. Itu gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi ada 3 pertanyaan Pak Tatang. Yang pertama itu sebenarnya SKP-nya sudah cukup, yaitu sebanyak 65 SKP. Kemudian bagaimana cara men-screenshot-nya itu di laman mana begitu Pak? Kemudian terkait dengan SIP, SIP-nya jangka waktunya masih panjang, apakah perlu diperbarui lagi? Dan yang terakhir tentang iuran. Iuran sudah ada notifikasi ke email, tapi di SIMK belum terverifikasi, dan kejadian ini ada beberapa Pak di kami di DPD Kota juga ada. Itu mohon pencerahannya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama ya, tentang kecukupan SKP. Ibu dari mana? Ibu, kalau kecukupan SKP di SIMK-nya sudah tercukupin, Ibu tinggal buka di skp.kemkes.go.id. Ya, di situ masukkan nomor NIK Ibu sama profesinya apa. Misalkan profesi perawat, NIK-nya berapa. Nanti di situ akan keluar muncul ya, kalau misalkan datanya udah benar gitu ya. Nanti tinggal ada di kanan itu tinggal download. Nanti download itu akan keluar barcode sama data identitas Ibu. Itu ya untuk kecukupan SKP-nya di situ. Nanti SKP tercukupin di situ. Nah, yang kedua, apakah kalau misalkan dia SIP masih panjang perlu pembaruan? Kalau SIP itu kalau dia masih berlaku, misalkan baru beres nih, baru keluar ya sekarang tahun 2023 kan masih tahun 2008 ya. Nah, itu nggak usah di pembaruan sampai dengan dia masa berakhirnya. Nanti kalau 6 bulan mau berakhir SIP, baru Ibu melakukan pembaruan. Dengan apa? Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di pelataran sehat, gitu ya. Yang ada di pelataran sehat. Nah, Maaf, makanya Pak, berarti yang 65 SKP saya yang sekarang ini tidak berlaku lagi kan untuk yang besoknya, karena kan tahunnya udah lama tuh. Kan misalnya gimana itu Pak? sekarang SIP-nya Ibu udah keluar kan sekarang ya, misalkan itu ya. Sudah. Nah, Iya. sekarang Ibu pembaruan kan. Nah, Iya. nanti yang sekarang diupload di SIMK itu, Ibu cek di skp.kemkes.id. Itu bisa dibuat untuk nanti perpanjangan yang berikutnya, Bu. Oh gitu. Oke, Itu, siap. ya. Nah, yang berikutnya iuran, ya. Iuran tetap di di SIMK PPNI melalui virtual account, ya. Hati-hati ya, Bu ya. Ini banyak penipuan sekarang itu, yang lapor ke kita. Ya, ada yang membayar itu melalui orang gitu, dan dia bisa bantu mengatasnamakan pengurus, baik pengurus DPW atau pengurus DPP. Saya pengurus DPP Bu, nanti saya bayarkan, silakan kumpulkan. Nah, itu hati-hati ya teman-teman semua, ini harus hati-hati. Ini ada kejadian seperti itu, akhirnya dikumpulkan dari komisariat itu, disuruh dia bayar, pas dicek di sistemnya belum berubah. Kecuali kalau misalkan Ibu sudah bayar ya melalui virtual account itu ya, dan sudah ada bukti bayarnya tapi belum terchecklist biru. Nah, kalau belum terchecklist biru, kemarin itu kita lagi proses pembaruan karena di awal tahun itu sistem itu kan trafficnya tuh cukup tinggi ya, sehingga harus di callback untuk di sistemnya. Jadi kalau misalkan udah bayar tapi belum terchecklist biru, silakan dilaporkan aja Bu dengan bukti bayarnya. Ya,
kalau bisa di SIMK apa namanya, SIMK Jambi, ya sudah membayar atas nama ini, ya tapi belum terverifikasi di sistem. Lampirkan bukti bayarnya, gitu ya. Di situ kan di bukti bayar ada Pitolokon. Ya itu nanti kita akan cek dan akan dicoba dimasukkan di sistem itu. Kalau benar-benar udah terbayarkan, berarti akan berubah nantinya, gitu ya. Sama untuk yang lainnya juga sama. Baik, terima kasih Pak. Ibu sudah jelas ya Bu ya jawaban dari Pak Tatang. Oh iya, makasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Mohon izin Pak, ini ada pertanyaan terakhir lagi Pak. Karena ada teman kita yang mau mengajukan pertanyaan secara langsung. Ke Pak Bayu ya, Pak Bayu Pisesa Hakim, silakan Pak. Baik, selamat siang. Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Izinkan, nama saya Bayu dari Kabupaten Muara Bungo, Pak. Kami salah satu pengurus di Rumah Sakit Umum. Yang ingin kami tanyakan pertama tuh, Pak, untuk adakah perpanjangan waktu untuk, kebetulan saya baru masuk nih, Pak. Lagi tadi habis operasi. Untuk perpanjangan waktu untuk pemuktahiran data. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian setelah beralihnya dari KTKI kemudian di berdasarkan Undang-Undang 17 Kemenkes ini kan sepertinya ada si DMK, kemudian ada juga kita wajib juga harus ke Satu Sehat ya Pak. Jadi sebagian dari anggota tuh agak bingung Pak. Apakah ada solusi untuk ini? Kemudian rata-rata kalau mau masuk ke yang si DMK itu sepertinya agak sulit Pak. Itu bagaimana caranya? Mungkin gitu Pak. Terima kasih. Pak, sama-sama. Terima kasih. Pak Tatang, kami persilahkan Pak, langsung menjawab Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama ya, perpanjangan untuk pemutahiran data. Kalau pemutahiran data di SIM KPPNI silakan dimutakhirkan aja terus ya, walaupun misalkan batas akhir terbesok. Ya mudah-mudahan nanti Kemenkes tidak meng-close ya, menutup ya untuk integrasinya. Jadi silakan aja dipembarui data karena data itu emang penting ya, penting untuk di pembaharuan gitu. Baik untuk kepentingan kita ya, untuk kepentingan Kemenkes juga kan gitu ya. Jadi silakan aja untuk pemutakhiran, kita nggak ada batasnya ya kalau dari kita ya. Cuman untuk pemberlakuan SKP-nya itu mungkin itu yang dipertimbangkan dari Kemenkes itu. Yang mudah-mudahan tetap terintegrasi gitu ya. Jadi teman-teman juga tetap upload aja dan pemutakhiran data silakan aja. Yang kedua ya, mungkin karena tadi tidak mengikuti dari awal ya, jadi saya udah menjelaskan tentang bagaimana caranya mulai masuk dari KTKI, pembaruan data di SIM KPPNI, ke KTKI, ya, masuk ke SISDMK, ke pelataran sehat gitu ya. Ya, mungkin karena sekarang masa-masa peralihan di sistem Kemenkes itu, mungkin ada sistem-sistem yang emang trouble gitu ya, jadi data tidak ditemukan gitu ya. Nah, kalau misalkan eh, informasikan ke anggota bagaimana cara untuk masuk ke atau pembaharuan STR, itu masuknya dari ktki.kemkes.go.id ya. Setelah itu baru masuk ke SISDMK. Nanti di SISDMK itu harus memperbaharui profil ya, memperbarui data-data yang ada di SISDMK itu. Ikutin aturan-aturan yang ada di situ. Nanti setelah ada di situ langsung ke permohonan untuk STR. Dan sekarang permohonan STR kan tidak perlu upload lagi kalau dia mau pembaharuan itu. Karena kalau misalnya data udah lengkap, dia tinggal memperbaharui dan pengajuan. Nanti akan muncul eh, apa pembayaran ya, pembayaran 100.000. Jadi tidak perlu divalidasi oleh tim verifikator gitu. Kecuali kalau dia mau naik level atau alih profesi, itu baru nanti ada tim validasi. Jadi tim validasi itu dari kita tuh tetap ada, dari PPN itu tetap membantu di Kemenkes, walaupun nanti walaupun itu namanya itu bukan dari, padahal yang bantu itu organisasi profesi kan gitu ya. Tapi Kemenkes tetap aja tidak dia mengatasnamakan konsil. Jadi kita membantu konsil keperawatan yang ada di Kemenkes itu. Ya, mungkin nanti lebih jelasnya bisa dipelajari di materi ya. Nanti materi akan saya sharekan ke
ke ke Pak Andika, nanti teman-teman bisa pelajari dan bisa untuk dilakukan sosialisasi ke bawahnya, gitu ya. Baik, Pak. Terima Baik. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Tatang. Jadi untuk batas update di SIMKA kita terakhir tanggal 29 jam 00 Pak ya. Buat Bapak Ibu sekalian mengingatkan kembali bahwa update data Jadi di gini SIMKA. Pak Andika ya, Ya. untuk pemutahiran data tetap dilakukan aja itu. Jadi jangan jangan ada batasan sampai tanggal 29. Cuman yang ke 29 itu kan ke Kemenkesnya. Ya, yang Kemenkesnya yang dia meng-close untuk integrasinya gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini integrasi itu bisa bisa terus kan gitu ya. Jadi pemutahiran data tetap aja anggota itu silahkan mutahirin data karena nanti kemungkinan ya kita juga lagi koordinasi lagi kerjasama dengan Dukcapil ya, kerjasama dengan yang lainnya. Jadi datanya emang harus 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 nanti kan kita juga banyak kerjasama dengan bidang-bidang lain kan gitu ya. Jadi di sistem itu emang harus datanya terupdate semua gitu. Jadi untuk pemutahiran silahkan aja dimutahirkan aja datanya. Ya diperbaharui dan diperbaiki itu aja. Baik, terima kasih Pak Tatang. Tidak terasa sekarang sudah jam 9.30. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah lelah habis melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kemudian dilanjutkan dengan rapat sampai dengan malam ini. Untuk selanjutnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu yang sudah mengirimkan pertanyaan ini di kolom chat, tidak bisa saya bacakan satu persatu. Dan nanti harapannya pertanyaan Bapak Ibu yang sudah ditulis di kolom chat bisa terjawab saat dari DPD mensosialisasikan apa yang didapatkan pada malam hari ini. Untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa kepada Pak Sarbaini. Pak Sarbaini, kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsai wal munkar wasuyuf wal muhtadasai wal mihan ma zara minha wa ma batan min baladina zakhasa min buldani muslimina amma innaka ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih pada Pak Sarbaini yang sudah membacakan doa dengan harapan apa yang kita kerjakan malam ini membawa barokah dan kelancaran untuk ke depannya. Amin. Baik, untuk acara yang terakhir yaitu penutupan. Sebelum penutupan mungkin ada yang perlu disampaikan atau closing statement Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tatang, narasumber, Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah. Di penghujung acara ini satu kata luar biasa Pak Tatang, materinya sangat bermanfaat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena iza mata ibnu Adam, apabila meninggalan Adam, putus amalannya kecuali 3 perkara, salah satunya ilmu yang bermanfaat. Dan malam ini ilmu yang bermanfaat telah Bapak berikan kepada kami. Untuk rekan-rekan, tolong ini dipahami, dilaksanakan, dan untuk rekan-rekan pengurus berjenjang naik, bertangga turun secara organisatoris, kita laksanakan komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan aksi. Artinya, kalau ada permasalahan, baik di tingkat anggota kita di DPK, sarana kita ada itu satu grup kita, Perawat Jambi Bersatu, di situ sampaikan nanti. Nanti saya masukkan di sana bagian Wakabit Infokom dan Kadip,
Sehingga masalah-masalah STR, masalah pemutakhiran data ini bisa kita bahas di sana, dan kami mohon juga nanti berkenan juga Pak Tatang apabila kami untuk konsultasi, jika perlu mungkin kita mau Zoom atau video call, untuk dapat di respon juga Pak. Dan kami terima kasih atas respon cepatnya, respat dari DPP melalui Bu Sekjen ke Pak Tatang, dan Pak Tatang menyediakan waktu untuk pertemuan yang sangat mendadak ini. Demikian, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom. Untuk materinya nanti akan kita share ke Bapak Ibu sekalian supaya bisa dipelajari. Alhamdulillah acara kita sudah terlaksana semuanya. Kami ucapkan banyak terima kasih buat Pak Tatang, Pak Ketua, Bapak Ibu Ketua DPD. Pak Moderator sedikit Pak, jangan Ya, Pak, sampai lupa. Ya, karena ini untuk verifikasinya juga di pihak dinas, kami mohon juga melalui Pak Tatang mungkin disampaikan di pihak Menkes bahwa kita satu persepsi untuk melaksanaan ini tidak ada biaya pungutan di Ya, Pak. pihak Kemenkes, artinya di dinas. Jadi kita sama-sama memberikan pelayanan kepada anggota kita, tenaga kesehatan kita, perawat khususnya. Terima kasih Pak. Ya, Baik Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya Pak, izin apa langsung kita tutup Pak Tatang? Atau mungkin Ya. ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah acara malam ini sudah berlangsung dengan baik. Marilah kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita akhiri acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Tatang. Izin Pak Ketua mengakhiri DPD, Ketua DPK, rekan-rekan pengurus, Ketua Ikatan Himpunan, ya sama-sama jaga kesehatan, semangat selalu. Semangat.